Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kutub Ilmu. Teman-teman, di sini saya akan menyediakan kembali berbagi ilmu tentang ilmu psikologi, teman-teman. Nah, bagi yang penasaran dengan teori-teorinya, channel ini cocok teman-teman bagi Anda yang ingin mencari tahu ilmu psikologi apa aja. Sedikit sharing aja ya teman-teman. Tapi sebelum melihatnya teman-teman, saya pastikan teman-teman sudah like dan subscribe teman-teman supaya channel ini dapat berkembang dan berbagi edukasi yang kita akan membahas sekarang tentang cara berpikir teman-teman menurut ilmu psikologi. Sebelumnya saya minta dukungannya teman-teman dengan cara like dan komen dan subscribe teman-teman. Baik, langsung ke materi teman-teman. Berpikir, apa itu berpikir teman-teman? Ada yang tahu apa itu berpikir teman-teman? Pasti benak kalian itu berpikir itu melamun. Berpikir itu mencari tahu tentang apa yang kita pikirkan teman-teman. Pengertian berpikir yaitu suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak teman-teman. Jadi berpikir itu secara garis besarnya yaitu tingkah laku yang menggunakan ide untuk membantu seseorang. Secara sederhana, berpikir adalah memproses informasi secara mental atau secara kognitif teman-teman, secara lebih formal. Dan berpikir itu menyusun seperti ulangan atau manipulasi kognitif baik informasi dari lingkungan maupun simbol-simbol teman-teman. Proses berpikir dapat dianalogikan dalam dua jenis teman-teman. Yang pertama berpikir asosiatif, yang kedua berpikir terarah teman-teman. Berpikir asosiatif adalah suatu proses pikirannya di mana suatu ide merangsang timbulnya ide-ide yang lain teman-teman. Jadi rangsangan dari ide-ide yang lain itu kita bebas teman-teman. Ide ini ditimbulkan terkait dengan ide sebelumnya. Nah, ide ini berarti kita pernah berpikir teman-teman tentang hal-hal yang sebelumnya. Makanya di dalam berpikir asosiatif ini kita dapat menyebar teman-teman. Di sini disebutkan dengan berpikir dipernik atau menyebar. Orang seperti ini, berpikir seperti ini adalah orang-orang yang kreatif teman-teman. Jenis-jenis berpikir asosiatif yaitu yang pertama asosiasi bebas teman-teman, yang kedua asosiatif terkontrol, yang ketiga melamun teman-teman, yang keempat mimpi, yang kelima berpikir abstraktif. Yang pertama asosiatif, asosiasi berpikir bebas teman-teman. Suatu ide akan menimbulkan ide mengenai hal-hal yang yaitu hal apa saja teman-teman tanpa batas. Seperti catering daging Jumatan. Kan di sana itu daging identik dengan makanan teman-teman. Jadi tidak ada Jumatan berkah teman-teman. Jadi melebar. Kalau kata lain, kalau kita melamun makanan pasti di sana itu ada yang namanya tempat. Tempat itu kan disebut kalau kita warteg. Nah, seperti itu teman-teman. Yang kedua yaitu asosiasi terkontrol teman-teman. Suatu ide akan menimbulkan ide mengenai hal-hal dalam batas-batas tertentu saja teman-teman, seperti harga pajak. Seperti kita membeli mobil, kita tidak dapat melamunkan
bagaimana mobil itu dipakai ke lalu lintasnya bagaimana. Terus kalau kita membeli mobil, kita tahu akan namanya saudara meminjam atau apa, kan kita taunya harga sama pajak, dan tidak melebar atau pemikirannya tidak luas teman-teman, hanya terarah atau terkontrol. Yang ketiga, melamun teman-teman. Manakala melamun ini dapat berpikir bebas teman-teman, sebab tanpa batas dan tanpa analogi. Yang mustahil itu dapat dilamun, dapat dihayalkan teman-teman. Itu seperti kita melamun jadi Superman teman-teman, ya, jadi Superman teman-teman. Ini kan mustahil teman-teman, seperti ini. Yang keduanya yaitu menjadi orang kaya teman-teman, banyak uang. Nah itu kan proses melamun. Yang keempat yaitu mimpi teman-teman. Ide ini tentang bagaimana hal yang timbul secara tidak sadar pada waktu timbul, pada waktu tidur teman-teman, seperti kita lulus sarjana. Yang kelima yaitu berpikir statistik teman-teman, merupakan proses berpikir yang sangat subjektif. Jalan pemikirannya sangat dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan diri pribadi tanpa menghiraukan keadaan sekitar teman-teman. Seperti berpikir orang-orang yang jenius teman-teman. Dia melihat cara pandang seseorang atau cara pandang yang lain teman-teman secara logis. Dan orang-orang yang seperti ini, berpikir seperti ini, orang-orang yang kreatif. Yang kedua yaitu berpikir terarah teman-teman. Berpikir terarah yaitu proses berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan pada suatu bias. Biasanya diarahkan pada pemecahan suatu persoalan. Disebut juga berpikir konvergen, memusat teman-teman. Seperti gambar di sini teman-teman, dia sedang memecahkan masalah, seperti dia sedang membongkar yang namanya motor teman-teman. Pasti itu terstruktur teman-teman, mana yang harus dibongkar, mana yang harus diperbaiki teman-teman. Persoalan-persoalan ini seperti memecahkan masalah teman-teman, karena motor ini akan diperbaiki. Selanjutnya yaitu tingkat-tingkat berpikir teman-teman. Ini tingkat-tingkat berpikir itu ada 3 teman-teman. Yang pertama berpikir konkret, yang kedua berpikir skematis, yang ketiga berpikir abstrak teman-teman. Yang pertama berpikir konkret teman-teman. Kegiatan berpikir konkret ini yang masih memerlukan situasi yang nyata teman-teman. Tingkat berpikir ini biasanya dimiliki oleh anak-anak. Nah, berpikir konkret itu seperti adanya fakta, suatu fakta teman-teman. Itu ketika ada kuda atau ada gambar seperti kuda, pasti orang lain nyebut kuda teman-teman. Ketika ada gambar kambing, pasti nyebutnya kambing teman-teman. Gak mungkin kelinci kan, seperti itu. Dan lain-lainnya teman-teman. Yang kedua yaitu berpikir skematis teman-teman. Berpikir ini kegiatannya yaitu tidak memerlukan situasi nyata teman-teman, tapi dibantu dengan kajian atau bahan berupa bagan-bagan, coret-coret dan skema-skema yang
lainnya teman-teman. Nah, seperti ini yaitu berpikir yang ilustrasinya yang struktur juga teman-teman, struktur karena dia riset dia atau cara berpikir dia dengan ilmunya teman-teman, dengan proses analisa teman-teman yang real atau konkret teman-teman. Yang ketiga yaitu berpikir abstrak teman-teman. Kita dihadapkan dengan situasi dan masalah yang tidak berwujud. Akal berpikir bergerak bebas dalam alam abstrak, tidak nyata teman-teman. Ketika kita berkhayal, pasti itu yang disebut berpikir abstrak teman-teman. Proses berpikir dalam pemecahan masalah yaitu yang pertama yaitu ada minat untuk memecahkan masalah. Yang kedua, memahami tujuan pemecahan masalah itu sendiri. Yang ketiga, mencari kemungkinan-kemungkinan dalam pemecahan masalah itu. Yang keempat, yaitu menentukan kemungkinan mana yang akan digunakan teman-teman. Yang kelima, yaitu melaksanakan kemungkinan yang dipilih untuk memecahkan masalah teman-teman. Ketika kita berproses berpikir dalam pemecahan masalah, pasti ada seperti ini. Dan ada 5 poin teman-teman.